Ya, baik. Terima kasih Mbak dan Mas kalian atas kehadiran dalam meeting kali ini. Insya Allah kita akan melaksanakan kuliah ini hingga jam 8:40. Dan pada pagi hari ini kita sudah bergeser ke materi selanjutnya, yaitu terkait dengan tegangan geser pada balok. Mbak dan Mas bisa melihat materi ini di chapter 9. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan tegangan lentur, kemudian tegangan aksial. Pada hari ini kita akan berdiskusi terkait dengan tegangan geser atau shear stress. Seperti halnya yang telah kita ketahui, ya, Mbak dan Mas kalian, selain menerima beban aksial, selain menerima beban momen, potensi yang terjadi pada suatu balok, suatu konstruksi, itu adalah menerima beban momen, beban geser. Seperti ditampilkan pada gambar berikut, ya, ini merupakan gaya dalam yang terjadi pada suatu balok, di mana balok ini memiliki bentang sebesar 2 meter, kemudian di tengah-tengahnya ini ada beban sebesar 9 kilonewton. Secara praktis, dulu kita sudah belajar menghitung gaya reaksi, ya, di tumpuan sendi dan roll ini. Otomatis dia ada gaya reaksi vertikal di sebelah kiri 4,5, kanan sebesar 4,5 kilonewton dengan arah ke atas. Karena di sini tidak ada gaya arah horizontal, ya, maka di sini apa namanya, bidang N, ya, atau gaya aksialnya itu nilainya sama dengan nol, seperti itu. Oke, apakah ada pertanyaan, teman-teman? Cukup jelas? Cukup, Pak. Jelas, Pak. Oke, baik. Karena di sini bebannya merupakan beban terpusat, ya. Kemudian reaksi tumpuannya berupa gaya terpusat juga, maka kita bisa menggambarkan bentuk daripada bidang geser itu adalah seperti pada gambar berikut. Mulai dari batang Mulai dari titik A hingga titik D, nilai daripada V atau gaya gesernya sebesar 4,5 kilonewton. Kalau dulu secara perjanjian, ini memiliki nilai positif. Kemudian yang di sebelah kanan nilainya adalah negatif. Jadi sepanjang balok ini menerima gaya geser sebesar 4,5 kilonewton. Begitu. Selanjutnya di sini ditampilkan juga nilai daripada gaya momen, ya. Di sebelah kiri merupakan tumpuan sendi, sebelah kanan merupakan tumpuan roll. Karena sendi dan roll itu tidak menerima momen, maka momennya sama dengan nol. Kemudian di sebelah kanan ini momennya juga sama dengan nol, gitu. Kemudian momen maksimum terjadi di tengah bentang, nilainya sebesar 4,5 kilonewton meter. Kemudian ini bentuknya adalah linier, ya, dengan perbandingan segitiga sederhana, perbandingan linier, kita bisa menentukan nilai daripada momen di titik-titik yang lain. Misalnya di posisi 30 cm di titik B ini, atau di 45 cm, ya, di titik C. Nah, ini posisinya di sini. Oh, ini gayanya sekian dan sekian. Seperti itu. 2,025 atau 1,35 kilonewton meter. Seperti itu. Oke. Nah, nah, itu adalah apa namanya, gaya dalam, ya, gaya dalam yang terjadi pada suatu balok seperti itu. Nah, sekarang kita coba dekati tegangan yang terjadi pada penampang balok tersebut apabila terjadi gaya-gaya tersebut. Nah, seperti halnya dulu saat tegangan lentur, maka kita perlu mengerti propertis penampang daripada balok tersebut. Bentuk penampangnya seperti apa? Apakah rectangular atau T?
atau lingkaran atau lain sebagainya. Nah, kemudian kita bisa mengecek tegangan yang terjadi pada penampang tersebut. Misalnya cross section dimension daripada penampang tersebut adalah sebagai berikut. Jadi ini dimisalkan jadi cross sectional dimension of the beam eh, seperti pada gambar berikut. Jadi penampangnya adalah di sini memiliki dua properties misalnya ya. Ada properties pertama dan ada properties yang kedua. Kemudian dia memiliki lebar sebesar 120 mm. Kemudian tingginya adalah 50 ditambah 100 dengan tinggi total sebesar 150 mm. Seperti itu. Nah, dari perhitungan ini ya, kita coba lihat di sini. Jadi di sini ya from bending moment diagram in the internal bending moment at section B. Nah, ini berarti kita concernnya di titik B dan titik C. Nilainya sebesar 1,35 sama 2,025 kilonewton ya. Both moment are positive. Nah, tandanya momennya adalah positif. Kemudian maka produce upper half of the beam cross section. The tensile stress will be produced by lower half. The bending stress distribution of the depth of the location determined by the formula with the moment inertia. Nah, ini inersianya nilainya sama dengan 33.750.000 milimeter pangkat 4 about the Z distribution bending zone in the figure 9.3b. Nah, ini dulu teman-teman sudah pernah belajar terkait dengan tegangan ini dan ini bisa digambarkan tegangannya adalah sebagai berikut ya. Ini sebagai berikut tegangan normal ya akibat dari bending yang terjadi. Nah, di sini serat atasnya 3,5 3 MPa, kemudian yang bawah juga 3 MPa ya tension. Nah, ini di titik apa, Mbak dan Mas? Titik B ya. Ini adalah titik B. Tadi B itu momennya berapa? Kemudian yang sebelah kanan adalah titik C. Tadi momennya berapa di titik C? Nah, ini ya. B dan C memiliki momen yang berbeda seperti ini. Ya. Sebelah kiri adalah 1,35, yang kanan adalah sebesar 2,025. Karena momennya berbeda, maka tegangan sama dengan MY per I, nilainya juga berbeda antara kiri dan yang kanan. Momen yang kanan lebih besar, maka nilai daripada tegangannya juga lebih besar. Seperti ini. Oke, baik. Oke. Nah, kita coba lihat dulu pembahasannya. Kemudian from the figure 9.2p cross section area member 1 itu nilainya sebesar 50 kali 1.220 sama dengan 6.000 mm persegi. To determine the resultant force at the section B X in the area, the stress distribution can be split into the component. For the first is the uniformly distributed portion have the magnitude 1 MPa and the rectangular portion having the maximum 3 MPa minus to divide this approach the resistance force active on the member 1 and the section P can be calculated, maka kayaknya nilainya sama dengan FB sama dengan 1 Newton per milimeter persegi dikalikan dengan ya luasannya ya ini ditambah dengan setengah dikalikan segitiga ya bentuknya segitiga 2 MPa dikalikan luasannya sama dengan 6.000 milimeter persegi. Hmm. Jadi ini ada dua komponen daripada tegangannya. Kita coba lihat di sini. Nah ini. Nah ini misalnya ya.
Kita lagi concern untuk menghitung ya tegangan di sini. Ya, tegangan di mana ini area pertama. Jadi mohon maaf ini sectionnya sama tetapi ada bagian yang dikaji ya. Yang dikaji misalnya bagian yang pertama. Tadi berapa tingginya bagian yang pertama ini, Mbak dan Mas? 50, Pak. 50. 50. Oke, 50. Kalau penampang kotak begitu ya. Kalau penampang kotak berarti titik beratnya di mana? Di tengah-tengah ya, di tengah-tengah. Jadi 50 ditambah berapa ini tengah-tengahnya? 75 ya, berarti tengah-tengahnya 75. Nah, kalau tengah-tengahnya adalah 75, nah, saya coba annotate ya. Ini. Nah, ini tengah-tengahnya berapa ini tengah-tengahnya? Z ini posisinya. Oke, sebentar. Ini ya. Ini misalnya 75, ini juga 75. Ya. Nah, 75, 75. Berarti sampai sini berapa ini? 50 sama 25. Ya, 50 sama 25. Coba kita taruh di sini, di tegangannya sini. Nah, ini. Nah, gini. Oke. Dah, bisa lepas ini ya. Nah, di sini nilainya sama dengan 0 tegangannya. Nilainya sama dengan 0. Paling bawah tegangannya berapa ini? Berapa ini? Paling bawah? Tegangan serat tarik terluarnya berapa nilainya? 3 MPa, Pak. 3, Pak. 3,0. Oke. Terus ini pas di sini. Ya, berapa ini kira-kira nilainya? Tegangannya di sini? Di sini berapa nilai tegangannya ini? Kalau dari sini sampai sini 3, kalau di sini berapa? Ini jaraknya 2. 25. Ini 50. Berarti jaraknya berapa nilainya ini? 2/3-nya. Ya, berapa berarti? 2. 1. Oh ya, 1. 1 M PA. Ya, 1 M PA. Ini 3 M PA. Ini 1 M PA. Nah, tadi dia punya luas penampang ke sana, ya, area yang tertekan. Nah, luas penampangnya adalah sama dengan ini, selebar ini. Lebarnya berapa tadi ini? 120. Tingginya adalah 50. Jadi tegangan ini tadi, selebar ini menekan luasan ini. Nah, makanya dikalikan 120 dikalikan 50 sama dengan 6.000. Jadi tegangan selebar yang ini, sorry ini saya coba hapus ya. Nah, berarti ini dipotong ya. Nah, ini trapesium begini. Lebarnya adalah sebesar ini bawahnya 3, ininya 1. Nah, ini dibuat segitiga, dibagi 2. Ini merata. Berarti merata ini berapa nilainya? Sah? 1, Pak. 1. Yang di sini merupakan bentuk segi 3. Dengan lebar bawah berapa ini berarti? 2. Ya, betul ya. Nah, oleh karena itu, tadi saat kita menghitung apa namanya gaya pada penampang yang di bawah ini, dapat berapa gaya penampang di bawah ini? Ya, dapat 12 ya. Ya, dapat 12. Nah, 12 ini dapat dari mana, Mbak dan Mas? 12 ini didapatkan dari perhitungan ini. Nah, ini.
Ini luasnya berapa ini luasnya? 6.000. 6.000, Pak. 6.000 itu yang ini. 6.000 milimeter persegi itu ini. Luasan area yang tertekan oleh tegangan ini, teman-teman. Nah, 6.000. Dikalikan berapa ini? Pertama, satu. Satu itu yang merata ini. Ya, satu itu yang merata ini. Ini berapa lebarnya tadi? Dari sini ke sini? Satu, Pak. Satu. Nah, jadi ada 6.000, ya. 6.000. Terus ini 6.000 dikalikan dengan satu. Nah, setelah itu ada tegangan lagi yang bentuknya adalah segitiga ke sana ini. Nah, ini luasnya juga sama dengan 6.000. Sehingga ini ditambah setengah kalikan dengan alas. Ya, ini alasnya. Tingginya adalah luasan 6.000. Sehingga ada resultan gaya di titik B nilainya sama dengan 12.000, sorry, 12.000 Newton atau 12 kilonewton. Dengan cara yang sama, ya, dengan cara yang sama, nanti kita bisa mendapatkan nilai daripada gaya yang sebelah kanan. Kanan tadi titik apa? Sebelah kanan titik apa ini yang ditinjau? C, Pak. Titik C. Di titik C ini dapat gaya berapa? 18, Pak. 18. Tadi di bawahnya ini tegangan berapa ini? Sorry. Nah, di bawah ini tegangannya berapa? 4,5 ya. Tegangannya adalah 4,5. Satuannya apa ini? MPa. MPa. Kalau di level ini berapa nilainya? 1,5, Pak. Satu Satu setengah. koma lima, Pak. Oke, 1,5. Satuannya adalah MPa. Lah ini sudah ada ya. 1,5 MPa. Nah, dengan demikian tadi tegangan di titik C yang dinotasikan sebagai apa ini? Kalau kita lihat di sini, nah ini kan FB ya. Ini apa ini? FB. Berarti kalau yang di titik C namanya apa? FC ya. Misalnya kalau kita mau ngitung FC, ya kita mau ngitung FC, berarti kita punya FC nilainya sama dengan 1,5. Satuannya MPa dikalikan luasannya berapa? 6. 6.000. Satuannya milimeter persegi. Terus ditambah dengan setengah kalikan alasnya adalah 3 MPa, tingginya adalah luasan 6.000 milimeter persegi. Nah, coba dihitung, dapat berapa teman-teman? Dapat 18.000 Newton? Nah, coba dicek. Iya, Pak. 18.000 Newton. 18 kilo Newton. Nah, ternyata dari titik B ke titik C ini ada perbedaan gaya ya, yang nilainya adalah berapa tadi? Yang sebelah kiri nilainya adalah resultannya berapa? 12 kilonewton. Kemudian yang sebelah satunya nilainya adalah sebesar 18 kilonewton. Seperti itu. Oke. Nah, itu adalah resultan gaya akibat dari tegangan normal bending stress. Ini adalah momen stress and force acting on the beam segment B and C. Seperti itu. Oke, nah disimpan dulu ya. Ini kita coba apa namanya eh, cari apa gunanya ya. Kita diskusikan apa fungsinya. Nah ini dapatnya berapa? 18 kilonewton. The resultant forces caused by the bending stress on member 1 are shown in the 9.3C. Nah, jadi eh, apa namanya resultan gaya akibat daripada tegangan normal pada member satu, ya member satu yang ini itu seperti pada gambar ini ya, C ini. Oke.
Notice that the resultant forces are not equal in magnitude. Ya, yang perlu kita catat di sini, resultant force-nya ini tidak sama ya besarnya. Why are these resultant force unequal? Kenapa gaya ini tidak sama? Resultan ini, the resultant force on the section C is larger than the resultant force on the section B because the internal bending moment MC is larger than MP. Nah, tadi semakin ke tengah sampai di tengah bentang, momennya semakin besar. Nah, sehingga momen di C lebih besar daripada momen di B. Sehingga tegangannya lebih besar yang di C, sehingga nilai tegangannya tidak sama antara B dan C. The resultant force FB and FC will be equal in the magnitude only when the internal bending moment are the same on the section B and C. Is member one of the beam segment BC in equilibrium? Nah, ya, apakah ini dalam posisi equilibrium? Ya, this portion, ya, of the beam is not in equilibrium because sigma Fx not equals to zero ya. Sigma Fx tidak sama dengan nol. How much additional force is required to satisfy equilibrium? Berapa nilai daripada tegangan normal? Ya, sorry. Berapa nilai gaya yang diperlukan agar kondisi equilibrium tercapai? Yaitu sigma Fx sama dengan nol. Nah, maka tadi sebelah kiri gayanya berapa, teman-teman? 12 ya, tarik berarti arahnya ke kiri. Yang sebelah kanan nilainya juga sama dengan tarik, nilainya 18. Nah, berarti yang sebelah kiri kurang gaya sebesar 6 kilonewton. In the horizontal direction is required to satisfy the equilibrium member one. Where must this additional force be located? Ini harus bekerja di mana gaya ini? All normal stress acting on the vertical faces B, C, and EF. Nah, ini sekarang kita ada istilah garis basis dan EF. Nah, ini misalkan sisi yang sebelah kiri nilainya apa namanya? Lokasinya adalah titik B dan titik C, yang sebelah kanan adalah titik E dan titik F. Seperti itu. Oke. Ya, oke. Have been considered in the calculation FB and FC. The Jadi ini ada ini ya, normal stress yang bekerja terhadap sisi vertikal ya, FB dan FC. The bottom horizontal face CF, nah, bottom horizontal C, nah ini yang bawah CF, berarti top horizontal face BE, seperti itu. Oke. Nah, CF is a free surface, so there has no stress acting on it. Nah, jadi bebas dia. Therefore, the additional 6 kilonewton horizontal force is required to satisfy equilibrium must be located on horizontal surface BE. Nah, supaya terjadi keseimbangan, maka ada gaya horizontal yang harus ditaruh di sisi bawah atau atas. Nah, yang bawah ini bebas, ujung bebas. Yang atas ini masih connect ke elemen atasnya. Ya udah, berarti ini harus ditempelkan ke sisi BE. Nah, oke. Ya, as shown in figure 9.4. Nah, figure 9.4. Nah, coba perhatikan ini, Mbak dan Mas. Ini adalah free body diagram daripada member satu. Ya, tadi gaya ke kanan nilainya sama dengan 18 kilonewton, gaya ke kiri nilainya sama dengan 12 kilonewton. Maka ada perlu supaya sigma X Fx sama dengan nol, maka perlu gaya horizontal nilainya 6 kilonewton arahnya ke kiri. Di bawah atau di atas? Nah, ini ternyata di bawah tidak bisa karena ini bebas, ujung bebas. Nah, ini ditaruh di sini. 6 kilonewton. Arahnya ke kiri. Ya, arahnya ke kiri. Oke. This surface is the interface between member one and member two. Ya, jadi permukaan BE tadi itu merupakan interface ya, pertemuan antar permukaan antara member satu dan member dua. What is the term given to the force for external surface that parallel to the line of action of force?
Ini disebut sebagai shear force, teman-teman. Jadi gaya yang warna merah tadi 6 kilonewton ini disebut sebagai shear force yang bekerja di garis BE yang mana itu merupakan interface antara members elemen satu dengan elemen dua seperti itu. Okay. Notice that this force act in the same direction as the resultant of the bending stress that is parallel to the x-axis dan arahnya adalah searah dengan simbol x. What lesson can be drawn from this simple investigation? Yeah, in this beam span in which the internal bending moment is not constant, the resultant force acting on a portion of the cross section will be equal in the magnitude. Yeah, equilibrium of this portion can be satisfied only by additional shear force that developed internally in the beam. Jadi tadi interface antara apa bagian satu dan bagian dua ini disebut sebagai internally, jadi di bagian dalam, ya di dalam daripada penampang si balok itu. Yeah, in the section that follow, we will discover that this additional internal shear force required to satisfy equilibrium can be developed into ways. Yeah, the internal shear force can be the resultant of the shear stress developed in the beam, or it can be provided by individual fastener as such as bolts, nails, or screw. Ya, nah misalnya ini kok nyatu jadi satu ya langsung dipikul oleh penampang tersebut. Tetapi kalau antara elemen satu dan elemen dua ini terpisah, maka perlu ada penyambung antara elemen satu dan member satu dan member dua seperti itu. Nah, caranya bagaimana? Kita bisa memasang yang namanya bolts. Apa itu bolts, teman-teman? Nails atau screw? Apa beda dari tiga material bahan ini, teman-teman? Abelium, Ali. Kalau bolts itu baut, Pak. Terus Nah, nah, nails itu paku, screws itu eh, kayak skrup ya. tambah, ya skrup. Skrup itu ya, oke. Jadi antara member satu dan member dua ini diskrup ke atas atau dipaku atau dibaut seperti itu. Untuk menyalurkan apa, Mas? Mas Abelio? Menyalurkan apa? Untuk menyalurkan tegangan geser, Pak. Tegangan geser itu, gitu ya. Oke, baik. Nah, selesai pembahasan ini. Nah, kita sekarang lihat PR-nya ini, teman-teman. Ya, oke. Oke, coba diterangkan gambar ini. Zalfa, Hairina. Halo Mbak Zalfa. Ada Mbak Zalfa? Relina, Aprilia. Halo Mbak Relina. Halo Mbak Relina. Suaranya belum masuk, Mbak. Nampaknya ada gangguan di mikrofonnya. Mbak Nurusafa. Ada Mbak Nurusafa? Ada, Pak. Iya, oke. Bisa dibantu Mbak menerangkan Mbak terkait dengan example 9.1 ini Mbak. Oke, silakan Mbak. Hmm, Itu ada balok bentuknya U Ah, ah. dengan hmm, sentroid di 30 dari bawah ya. Ya, nanti ya kita lihat ya. Oke.
Ah, 30 dari bawah, terus apa lagi? Kemudian ada momen A sebesar 11 kilonewton per meter sama momen B 16,5 kilonewton per Mm-mm. meter. Oke. Apa lagi, Mbak? Hmm, Ini apa, Mbak? Itu momen A Oke, berapa nilai momen A, Mbak? 11 kilonewton. Sebelah kanan berapa nilainya? Momen B 16,5 kilonewton. Oke, kalau beda seperti ini, apa yang nanti akan berbeda? Nanti yang beda tegangannya. Oke, tegangannya. Oke. Balok ini terdiri dari berapa member, Mbak? 3, Tiga. Member apa saja? 1, 2, dan 3. Oke, ya. Oke, dengan geometri seperti itu ya. Dan titik beratnya ketemu berapa ini? Belum tahu ya. Ini soalnya tingginya 30 itu ini, Mbak. Tebelnya dua ini, Oh, 30. Ini 30, 30, ini 100, ini 150. Gitu ya. Oke, kita coba lihat ya. Jadi a beam ya segment is subjected to the internal bending moment zone. The cross section dimension of the beam are given. Nah, pertama kita diminta sketch a side view of the beam segment and plot the distribution of the bending stress acting on the section A, and B indicate the magnitude of the K bending stress in the sketch. The second determine the resultant forces acting in the x direction on the area 2 at the section B and A, and show the resultant force in sketch. Is the specified area in equilibrium with respect to the force acting in the x direction? If not, determine the horizontal force required to satisfy equilibrium for this specified area, and show the location, the direction force in the sketch. Kita diminta buat sketsanya. Okay, plan the solution, yeah. After the section properties are computed, the normal stress produced by the bending moment will be determined from the flexural formula. In the particular bending stress acting on the area 2 will be calculated. From this stress, the resultant forces acting in the horizontal direction at each end of the beam segment will be computed. Oke, baik. Ya, ini ya. Oh, ini. Ya. Oke, baik. Bisa dibantu menerangkan. Ini ceritanya tentang apa ini? Muhammad Yusuf Ahsan. Ada Muhammad Yusuf Ahsan? Ya, ini bercerita apa Mas ini yang ini, Mas? Dari masing-masing segmen balok, Pak. Ah, ah. Ada berapa segmen, Mas? Ada 3, Pak. Oke, ini apa Mas yang ini, Mas? Itu Ya, gimana Mas? tiga, Suaranya putus-putus. tiga, Pak. Ah, ah. Ini apa ini? Itu luasnya. Luas penampangnya ya. Iya, Dari Pak, tiap luas member penampang. ya. Member satu, 2, dan 3. Berapa luasannya? 3.000, 4.500 sama 3.000, Pak. Oke, totalnya berapa? 10.500. Oke, yang YI ini apa Mas? Itu panjangnya, Pak. Oke, bisa diulang Mas? Y ini apa Mas? Eh, Misalnya ini member satu ya. Member satu itu yang ini ya. Y-nya berapa nilainya ini Mas? Oke, Y2 ini? Y3? 350. Nah, dapat 50, dari Pak. mana kira-kira Y1, Y2, Y3 ini? Dari ke sentral ke Ah, ah. bawahnya, Pak. Sentralnya tiap-tiap member ya Mas ya. Ke Iya, ini, Pak. reference axis ya. Reference axis ini merupakan sumbu acuannya ya dari bawah. Iya, Pak. 50 dapat dari mana Mas? Dari 100 bagi 2, Pak. Oke, baik. Ya, terus kemudian yang ini berapa nih? 15 dapat dari mana? 30 bagi 2, Pak. 30 bagi 2. Oke, makasih ya. Kemudian ini ada YI dikalikan AI. Dapatnya berapa ini?
50.000, Oke, Pak. tinggal dikalikan, ini dikalikan, terus di jumlah. Terus dapat apa ini, Mas? Dapat Yebar. Yebar ini apa, Mas? Yebar ini apa, Mas? sentralnya, Pak. Sentralnya dari mana? Dari bawah. Dapatnya berapa? 35. Oh, Jadi sigma YIAI per sigma A 35. Kalau 35 dari bawah berarti dari atas berapa, Mas Yusuf? 65, Pak. 65. Oke ya. Jadi the uh, Z ce- centroidal axis is located at 35 millimeter above the reference axis for the U-shaped cross section. Yeah. Next, the moment inertia about the centroidal axis is calculated. The parallel axis theorem is required since the centroidal area 1, 2, and 3 do not consider the centroidal axis of the shape. The complete calculations are in the flow table. Oke, baik. Oke, ini sekarang kita menghitung apa ini? Muhammad Rafi. Halo, Muhammad Rafi. Iya, Pak, hadir. Ya, ini menghitung apa, Mas? Ini menghitung moment of inersianya. Oke, dapat berapa, Mas? Dapat di angka 8.487.500. Oke, baik. Kira-kira yang ini, IC1 2.500.000 ini dapat dari mana, Mas? Dapat dari perhitungan Ah, bagian yang pertama, Pak. gimana kira-kira hitungannya, Mas? Karena bentuknya persegi panjang, jadi pakai yang Ah, 1/12 ah. BH pangkat 3. Oke, 1/12. B-nya berapa, Mas? B-nya 30, Pak. Oke, hanya? H-nya 100. Oke, ya, baik. Dapatnya adalah 2.500.000 ya. Oke, Iya, oke. Pak. Ini bentuknya ini persegi tapi dia tidur seperti ini. Kalau D ini dapat dari mana, Mas? 15 ini. Dia itu jarak dari neutral axis ke ini, ke Mm-mm. centroid. Oh, sentroidnya. Sentroidnya berapa? Sentroidnya elemen satu. 50, Pak. Oke, ini sumbunya apa netralnya? Ini Z-nya Tadi tiga puluh dari lima 35. Sehingga ini dapatnya 15. Kalau 20 Mas dapat dari mana? 20 dari centroidnya yang Mm-mm. section kedua. Sentroidnya yang kedua berapa? Centroid yang kedua 15, Pak. 15 ke 35 berarti 20 ya. Oke, Hmm. ini rumusnya adalah I0 plus AD kuadrat. Jadi tadi sudah ada luas penampang 1, 2, 3 dikalikan dengan D ini dikuadratkan. Jadi ini dikuadratkan dulu terus baru dikalikan dengan A data yang di atas dapatnya ini dan dapatnya sama dengan ini. Oke, jelas Mas Raffi? Jelas, Pak. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Oke, sekarang setelah dapat inersia ini kita menghitung apa ini? Dibantu menjelaskan. Muhammad, sorry, Said Makarim. Halo, Said Makarim. Said Makarim bisa mendengar suara saya? Oke, nampaknya ada gangguan ya. Kita geser ke Fidianisa Rahmadiani. Halo, Mbak Fidianisa, bisa mendengar suara saya, Mbak? Oke, nampaknya ada gangguan ya. Atau Mas Barhansyah. Ya, Ya, halo Mas Barhansyah. Oke, ini menghitung apa Mas di sini Mas? tegangan, Ya, tegangan. Tegangan. ya, Iya, betul. Tegangan ya. Tegangan apa Mas? Normal ya.
Ya, tekanan normal. Tekanan normal. Akibat daripada momen ini. Ini momennya positif atau negatif, Mas? Eh, momen yang di A itu ya, Pak. Ya, A, A positif, B, positif, positif. Oke, kalau positif itu tegangan atasnya adalah negatif. tekan, ya, negatif. Ya, tekan. Yang bawah positif, Tarik. ya, tarik. Nah, ini dapatnya adalah sebagai berikut, ya. Nah, ini Ya, ternyata dihitung dapat yang bawahnya berapa ini? 45,4. Yang atas? Lap- eh, 84,2. Oke, yang sebelah ini kanan? 68. Yang atas? 126,4. Oke, ini dapat dari mana ini? Dari ngitung tegangan normalnya. Ya, MY per? MY per momen inersia. Oke, dapatnya ini ya. Ini udah selesai. Ini udah dapat sketsanya. Jadi ini ini sama nggak Mas? Ujung A sama sisi A sama sisi B untuk tegangannya. Beda. Beda besar yang mana Mas? Besar yang kanan, yang B. Kenapa besar yang kanan Mas? Em, eh luas. Ya, momen inersianya. Wih, sama ya. Ya, gimana Mas? Luas penampangnya, Pak. Oke, luas penampangnya beda? Eh, oh, momennya, Pak. Momen yang Momennya. di A sama di B Oke, beda. baik. Ya beda ya momennya ya Mas ya. Besar Iya, yang mana Mas? besar yang B. Besar yang B ya, besar yang B sehingga tegangannya juga besar yang B seperti itu. Oke, baik. Wait, of particular interest in the example are bending stress acting the area to. Nah, kita lagi concern ke area kemana ini? Member 2 ya? Pada member 2. Oke. Ya, kita lagi fokus pada member 2. Daripada U-shape yang bekerja pada section tersebut. The normal stress acting the area 2 are the figures 1. Oke, tadi tingginya B itu berapa? MN 2 tingginya berapa? 30 ya? 30, 35. Nah, sehingga nggak pas nol ya. Jadi ada bagian yang tertekan. Misalnya di sini nilainya sebesar berapa ini? Eh, 6,48, yang sebelah kanan 9,72. Dari tinggi 68 ya, sama 45,4 ya, MPa tension seperti ini. Sehingga ada bagian-bagian yang tertarik seperti ini. Oke, bisa ya kira-kira menghitung ya untuk tegangan ini dengan perbandingan segitiga seperti itu. Seperti halnya tadi, teman-teman sekalian. Nah, dari tingginya berapa? Ini berarti luasan elemen 2 berapa luasannya? 4.500 ya. Dari 30 dikalikan dengan 150 saya seperti ini. Nah, maka FA ya, FA ya ini bisa dihitung dengan ini. Ini pakai rumus trapesium kayaknya ya, jumlah sisi sejajar dikalikan tinggi dibagi dengan 2 seperti itu ya. Ya, jumlah sisi sejajar dikalikan tinggi dibagi dengan 2. Nah, ini misalnya seperti ini. Ya. Dapat berapa ini gaya sebelah kiri? 116,7 kilonewton. Kemudian pada section B, ya, section B. Ini nilainya gayanya berapa ini? 174,9 kilonewton. Nah, apabila kita mau gambarkan, maka bisa kita gambarkan tegangannya menjadi sebagai berikut. Nah, ini ya. Ini merupakan gaya yang bekerja pada sisi kiri dan sisi kanan. Besar sebelah kanan 174,9, yang kiri 116, nah, dari sini maka ternyata kita ini nggak seimbang ya. Maka ada ketidakseimbangan gaya sebesar 58,2 kilonewton seperti itu. 58,2 kilonewton. Nah, harus bekerja di mana dia? Nah, karena
elemen 2 ini, member 2 ini itu adalah menjadi suatu balok bentuknya U dengan dia menempel pada balok 1 dan balok 3, maka di sini ada interface ya, bahasanya tadi apa? Interface antara 2 ke 3 sama 2 ke 1. Nah, ini harus ada gayanya yang bekerja di sini. Nah, gayanya berapa? Ya kita lihat mana yang kecil. Yang kecil tadi kan ini 116, berarti resultannya adalah harus membantu dia ke arah kiri supaya sigma H sama dengan 0. Nah, karena ini kanan dan kiri memiliki bentuk yang simetri, maka gayanya dibagi dua. Separuh di kiri, separuh di kanan. Maka dari nilai gaya sebesar 58,2 kilonewton tadi ini dibagi ke kiri dan ke kanan. Yang kiri dapat 29,1, yang kanan dapat 29,1 juga. Seperti itu. Satuannya adalah kilonewton. Ya, the additional force in the horizontal direction FH required to satisfy equilibrium cannot emanate from the upper and lower surface area too. Ya, nggak bisa ditaruh di sisi atas maupun sisi bawah. Jadi no shear force on the surface ya. Oke. Since there are free surface ya, apa namanya, permukaan yang bebas ya. Therefore, FH must act in the boundary between the area 1 and 2 and the boundary between the area 2 and 3 ya. By symmetry, half of the horizontal force will act on its surface because as it along the vertical side of area 2. Ya, it is termed the shear force. Ini disebut sebagai shear force seperti itu. Oke, ya, ini gaya geser. Ada pertanyaan, teman-teman? Cukup Pak, jelas? izin bertanya, Ya, silakan, Mas. kalau misalkan luas penampang 1 sama 3 itu apa berbeda, apakah nanti pembagiannya nggak 50-50? Ya, secara prinsip tentunya beda, Mas. Apabila ada kekakuan kanan dan kiri yang berbeda, Mas. Gitu. Nah, nanti kita coba lihat ya, calculationnya ya. Seperti itu. Bisa beda, Mas. Antara kiri dan kanan apabila beda, ya. Apabila beda. Secara apa namanya, keseimbangan penampangnya tentunya akan berbeda seperti itu. Gitu, Mas. Karena apa? Ini kan kebetulan koordinat Y itu pas di tengah-tengah, Mas. Nah, kalau koordinat Y agak geser ke kiri atau geser ke kanan, otomatis kan eh, ya berarti ada gaya yang berbeda antara kanan dan kirinya. Nah, di dalam konteks ini kita fokusnya adalah yang Y-nya pas di tengah-tengah, ya. Y-nya pas di tengah-tengah. Artinya apa? Nah, dengan Y yang tengah-tengah eh, ini yang kanan sama yang kiri ini seimbang atau simetri seperti itu. Gitu, Mas Rasya, untuk apa namanya, kajian ini. Ya, terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Yang lain? Oke, itu yang namanya tegangan geser pada suatu balok seperti itu ya. Oke, oke, ini contohnya. Nah, sekarang shear stress formula ya, rumusan daripada tegangan geser ya, rumusan daripada tegangan geser. Oke, nah, in this section, a method for determining shear stress produced in a prismatic beam made of a homogeneous linear elastic material will be developed. Jadi di sini asumsinya kita lagi mengkaji tegangan geser pada suatu balok yang prismatik. Jadi prismatik itu definisinya adalah dari ujung kiri sampai ke ujung ke kanan penampangnya sama ya, prismatik. Made of homogeneous linear elastic material. Jadi materialnya juga posisinya adalah homogen ya. Tidak ada perbedaan dari ujung kiri ke kanan. Properti materialnya adalah sama ya. Properti materialnya adalah sama seperti itu. Ya, consider the beam shown in the figure 9.5a. The beam is subjected to various loading and its cross section in the shown in the figure 9.5b. In the development, therefore, the particular attention is focused on the
one portion of the cross section ya. Kalau the portion area is A accent ya. Oke, coba perhatikan ini. Oke, prismatic beam seperti ini teman-teman. Ya, prismatic beam. Oke, apa yang bisa kita lihat di gambar ini teman-teman? Eh, Albin Putra. Ada Albin Putra? Cek Albin Putra. Iya, Pak. Ya, ini gambar apa mas ini mas? Gambar suatu penampang, Pak. Oke, kalau yang sebelah kanan? Ya. Suatu balok Oke, yang sebelah kiri? penampang, Pak. Oh, penampang. Oke. Ya. Azarine. Hayara. Halo, Mbak Azarin? Oke, Barka. Dubes. Ada Ya, Bapak? Pak. Iya. Ini gambar apa mas yang sebelah kiri mas? Gambar 9,5 itu ada balok dengan beban Mm-mm. yang tidak merata. Mm-mm. Macam-macam ya mas ya. Ini Ya, bebannya bentuknya apa ini? Fungsi ya, WX ya. ya. WX. Ada beban apa lagi mas di sini mas? Ada beban P0 sama P1, Pak. Ada beban apa lagi mas di sini? Ada momen di kiri sama di kanan, momen 0 sama Oke. Ya, jadi di eh, macam-macam ya bebannya ya, sehingga akan menghasilkan namanya non-uniform bending. Jadi bending yang tidak uniform, tidak merata dari sebelah kiri ke sebelah kanan. Kalau yang B ini gambar apa mas? yang B itu free body diagramnya, Yang B ini apa yang ini? B? cross section, Cross section. Ini ada Z. Z ini apa mas? letak centroid aksisnya. Oke, posisi daripada centroidnya. Yang ZY-nya posisinya diasumsikan pas di tengah-tengah ya. Kalau ada Y1 sama Y2, apa bedanya mas? Y1, Y2 mas? Y1 itu tinggi dari balok yang bawah ke centroid aksis. Oke, coba dicermati lagi mas. Oh, yang bawah ke centroid Hmm, aksis. aksis. Tapi separuh ya, bukan separuh ya. Iya. Dari centroid aksis ke atas ini ya, sisi atas. Kalau Y2 jarak dari Yang balok atas ke centroid aksisnya. oke ya. Area 2 ke centroid aksisnya. Oke, kita coba lihat ya deskripsinya teman-teman. Now consider free body diagram. Nah, ada di gambar 96 nanti free body diagramnya ya. Now consider free body diagram of the beam with the cross section delta x and located the distance x from the origin. Ya, figure 9.6a. The internal shear force bending moment on the left side of the free body diagram section A, B, C are decided as V and M respectively. Yeah, on the right side of the body free body diagram, section DEF, ya the internal shear force bending moment are slightly different, yaitu V plus delta V and M plus delta M ya. Equilibrium in the horizontal x direction will be considered here. The internal shear force V plus N V plus delta V and the distributed load delta sorry WX ya acting in the vertical direction. Consequently, the will have no effect on the equilibrium in the x direction, and uh, they can be omitted in the subsequent analysis seperti itu. Nah, kita lihat 9.6a. Oke ya, 9.6a. Oke, apa yang bisa kita lihat dari 9.6a ini? Sorry.
Sultan Fatur Rahman. Ya Pak, Ya. 96A ini apa, Mas? 96A itu gambar dari free diagram of apa dari baloknya Pak. Oke. Dari Oh, oh. Ini bagian mana? Bagian segmen apa ini? segmen Apa ini? A, D, CF ya? ADFC. RCF Pak. ADFC itu Enggak, di mana? RCF. RCF itu dari yang paling atas sampai bawah Pak. Oke, di bagian tengah ini ya. Di bagian Ya, tengah ini. Nah, tengah-tengah. oke. Kalau WX ini apa WX? WX itu eh, tegang apa beban merata Pak. Beban merata. Oke. Nah, ini ternyata ya, ya Mas, Mas siapa tadi namanya? Sultan Pak. Mas Sultan ya, Mas Sultan. Nah, ini misalnya sebelah kiri ya, sebelah kiri. Kalau Y ini apa Y? Itu tingginya Pak. Oh Y ini loh. Harusnya dari apa Koordinat ya. koordinatnya ya, koordinat ke Kalau atasnya. X? Koordinat samping yang menyampingnya Pak. Oke ya, searah dengan suhu batangnya ya. Oke, terus kemudian ini delta X apa Mas? Delta X Mas. Ini lebar Panjang lebar elemen yang lebar ditinjau ya. Delta X adalah lebar elemen yang ditinjau. Delta X itu jarak dari mana ke mana? dari C ke F. Oke, dari C ke F atau dari A ke AD ya atau dari B ke E seperti itu. Sebelah kiri, ini ada M sama V. Apa bedanya, Mas? Kalau M itu momen, kalau V itu Nah, tegangan geser Pak. oke, sebelah kiri momennya berapa, Mas? Ini momennya sebesar? Tinggal dibaca ini M momennya sebesar? Ini apa ini, Mas? Momen nya Sebesar M. Yang M sebelah ya. kanan? M plus delta M. Oke, betul. Ya. Nah, ini arahnya ke atas, ini juga arahnya ke atas. Berarti momennya adalah momen positif atau negatif, Mas? Positif Pak. Positif ya. Kemudian yang sebelah kiri, ada gaya geser sebesar apa ini, Mas? 11 V. Sebesar V. V. Yang kanan? V plus delta V. Oke, jadi intinya ingin menunjukkan apa ini, Mas? Intinya yang sebelah kiri gayanya lebih kecil daripada sebelah Sebelah kanan lebih kanan, kecil. atau yang sebelah kanan gayanya lebih Lebih besar daripada dari yang sebelah kiri. kiri. Jadi rumusan ini ingin menunjukkan kalau kita punya satu balok dari arah tumpuan ke tengah itu ya bisa jadi posisinya seperti ini ya. Nah, ini. Nah, nah, ini ya, caranya seperti ini. Nah, ini terus kemudian bending stress ya, due to the internal bending. Nah, ini ada tegangannya seperti ini, teman-teman. Oke. Nah, coba dijelaskan ya. Ini gambarnya ada apa saja ya. Billy Jefferson, Limina. Ada Billy? Halo Billy. Danendra. Darel, Ivania. Halo Darel. Ya, Pak. Iya Mas. Oke, apa ya Mas yang dijelaskan di sini Mas? Eh, ini apa tegangannya, Pak? Tegangan X sigma X. Oke, tegangan apa ini Mas? Tegangan Tegangan normalnya, Pak. normal ya, tegangan normal. Ya, di kiri sama di kanan. Apa bedanya Mas? Yang kiri sama kanan Mas? Yang kanan lebih lebih besar kalau Oke, saya, Pak. ada momennya plus delta M. Delta Yang M. kiri ya. Momen Oke, betul ya. Ah, ah. Ini Y-nya harusnya nggak gini ya Mas ya. Y-nya harusnya di atas ini ya. Ya, Y-nya harusnya di atas ya. Y-nya harusnya di atas itu.
Ya, ini Y-nya MY, Y-nya di atas. Ini. Seperti itu. Oke, terima kasih ya. Nah, ini udah dijelaskan tadi. Oke, ini penjelasan dari tabel ini. Nah, kemudian yang ini sekarang. Free body diagram of the area accent profile view. Nah, apa yang diterangkan di sini? eh Dimas, Gabean, Gultom. Apa mas yang diterangkan di sini, Mas Dimas? Cek, Mas Dimas. Oke, nampaknya ada gangguan. eh Excel Kenzio. Halo, Excel. Iya, Pak. Ya, ini menerangkan tentang apa, Mas? Kalau itu dia difokuskan ke bagian A, B, D, E. Ah, Jadinya dihitung dari integral itu. Ini ngitung apa ini? Tegangan atau gaya? Ini ngitung gaya, sih, Pak. Oke, yang kiri nekan berarti ke kanan ya. Mm-mm. Yang kanan nekan berarti ke Kiri, kiri. Ah, ah. Secara prinsip kanan sama kiri besar mana, Mas? besar kanan, Oke, berarti nanti ada gaya geser yang arahnya ke ke kanan. kanan. Ya, Ya, nilainya sebesar apa di sini? FH. Ya, FH, FH. FH ini bekerja pada area apa ini? A aksen. Aksen ya dari area atasnya ini seperti itu ya. Oke, baik teman-teman sekalian. Dan ini kan persamaan keseimbangannya kan ini ya, sigma fx harus sama dengan nol, betul ya? Sigma fx harus sama dengan nol. Jadi integral ini menunjukkan suatu luasan ya, suatu akumulasi ya, suatu integrasi dari tiap-tiap bias ya. Tapi ini disederhanakan dengan notasi integral ya. Oke, baik. Kemudian akhirnya dapat FH nilainya sama dengan delta M ya dibagi dengan IZ ya. Ya, delta M dibagi IZ dibagi dengan luasannya dikalikan dengan titik beratnya ini. Nah, nanti ini ya, ini teman-teman sekalian, jadi integral yang sebelah kanan ini itu ya is the first moment area A axis about neutral axis cross section. This quantity beside key. Jadi ini integral yang ke kanan ini disimbolkan sebagai apa, Mas? Mas Kenzio? Integral ke kanan ini disebutkan sebagai U. Q ya, oke. Sehingga rumusan daripada FH itu adalah delta M dikalikan dengan Q dibagi dengan IZ. Seperti itu. Nah, apa tadi ada namanya Q ya? Namanya Q. Nah, ini ada contoh-contoh cara menghitung nilai daripada Q. Tadi ini balok yang pertama ya, balok yang pertama yang kita diskusikan tadi. Lebarnya adalah 120, tingginya adalah berapa ini? 150 ya. Kemudian member satu ya tingginya 50 dan member 2 tingginya adalah 100. Tadi ada satu parameter yang namanya adalah Q yang disebut sebagai first moment area ya. First moment of area. Ya, before continuing, it might be helpful equation 9.1 in the problem discussion problem internal bending. Oke. Kemudian di area A aksen ya, pertanyaan the problem is to oke. Oke. Nah, sehingga Q-nya itu adalah integral ya dari ya coba ini. Nah, integral dari minus ya 25 hingga minus 75 by w dy ya. Oke. Oke. Since width is constant ya, the differential area ya, the accent can be conveniently expressed as dA b
B tadi apa B? Lebar ya dikalikan dengan DY ya ketinggiannya. The distance area are extend starting from minus 25 ya millimeter and extends away from the neutral axis in downward direction to the outermost boundary Y minus 75 millimeter ya. Dengan lebar nilainya sebesar B-nya ini ya, B-nya nilainya adalah sebesar 120 satuannya adalah milimeter. Sehingga Q ini merupakan integral dari B dikalikan dengan Y terhadap Y dy. Nah, maka kalau integral kayak gini kan ini menjadi B per 2 Y kuadrat kan? Nah, dari rentang berapa? Minus 7, minus 25 hingga minus 75 ya. Oke, dapatnya adalah sebesar eh, 300.000 milimeter pangkat 3. Nah, sehingga nilai gaya geser yang terjadi pada elemen pertama tadi nilainya sebesar 6 delta momen. Delta momennya adalah berapa ini? Ya, selisih antara kiri sama kanan ya. Ini delta momennya. Nilainya sama dengan 675 kilonewton milimeter. Nah, ini dikalikan sebesar 6 kilonewton ya. Result H agree with the result of determined equation 9.2. Jadi sama ya hasilnya seperti itu. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Ada pertanyaan? Saya punya pertanyaan ini. Kenapa ini Y-nya minus 25 hingga Y sama dengan minus 75? Ada yang bisa menerangkan? Fatimah? Fatimah Zakia? Iya, Pak. Heeh. Kebetulan Ini, itu juga yang mau saya tanyakan, Pak. heeh. Kenapa Mbak kira-kira Mbak? Kalau melihat gambar yang sebelah kanan ini, Hmm, nah ini kan ada gambarnya ini Mbak. Y-nya itu mulai dari mana Mbak? Y positif itu mulai dari sini ya Mbak ya? iya, Pak. Nah, kalau di atas ini Y-nya berapa Mbak? 75. Oke, positif atau negatif Mbak? Positif. Oke, yang bawah Mbak. Negatif. Nah, berarti ini Y75 itu sampai bawah sini ya Mbak ya? Iya, Nah, Pak. kalau yang minus 25 ini di mana Mbak? Oh, sampai itu ya, ya garis. Nah, situ ya. Bawah. Nah, karena kita lagi meninjau Q untuk area berapa Mbak tadi Mbak? Member berapa? 1. Nah, sehingga dari Y sini sampai dengan bawah dikalikan dengan lebarnya. Oke. Oh, terima kasih, Pak. Ya, sama-sama ya. Jadi ini tadi disebut sebagai first moment ya, first inertia ya, first inertia. First moment first moment of area ya, moment of area. Ya, ini integral dari batas atasnya ini, batas bawahnya ini, batas bawah, oke, minus 25 ini, terus B adalah lebarnya dikalikan Y tingginya, DY ya, integral DY. Nah, dapatnya adalah B per 2 Y kuadrat. Nah, diingat-ingat ya pelajaran kalkulusnya untuk ngitung apa namanya integral ya, integral. Dapatnya adalah 300.000. Terus tadi rumusnya adalah FH sama dengan selisih momennya delta M-nya dikalikan dengan Q-nya dibagi dengan I-nya. Dapatnya adalah sebesar 6 kilonewton. Sama ya dengan hasil perhitungan di awal tadi. Oke, sebelum kita lanjutkan, apakah ada pertanyaan teman-teman sekalian? Cukup jelas? Apakah cukup jelas teman-teman? Nah, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Ya, shear stress in a beam ya, shear stress in a beam ya. Oke, equation 9.1 can be extended to define the shear stress. Tadi shear force ya, betul ya? Shear force. Sekarang apa? Shear stress ya. Oke, can define the shear stress produced in a beam subjected to uniform non-uniform bending ya. Oke, the surface upon the FHX Oke, jadi tadi lebar elemen yang ditinjau berapa tadi? Sorry, gading, ada gading. Iya, Pak. Nah, Mas Gading tadi lebar elemen yang ditinjau berapa ini Mas?
Oh, sebentar, Pak. Ini Untuk luas itunya ya, Pak. lebar yang ditinjau Oh, lebarnya. Delta X. delta X ya. Oke, delta X. Oke, jadi ini yang ditinjau adalah sebesar delta X ya. Oke, jadi ini. Nah, coba kita perhatikan di sini. Jadi di surface ini delta X ya. Jadi FH ini akan bekerja sepanjang elemen delta X. Ya, depending upon the shape of the beam cross section ya, with the with, the width of the area may vary. So the with the area A accent and the Y equals to Y1 will be denoted by the variable T. Nah, jadi ini dimisalkan ya. Tadi lebar tiap-tiap elemen kan nggak kita nggak tahu ya. Ini kita buat suatu variabel sebesar t, ya, tebalnya sebesar t. Ya, see figure 9.5b ya 9.5b. Nah, 9.5b. Oke, sebentar 9.5b. 9.5b. Nah, ini. Oke, tebalnya ini berapa ini? Dimisalkan berapa ini, teman-teman? T, Pak. T ya. Oke, jadi ini tebalnya t. Oke. Maka, nah, kalau itu tebalnya T, terus panjang yang ditinjau delta X, maka luasan yang bekerja gaya FH tadi itu sebesar T, F, sorry, seluasnya adalah T dikalikan dengan delta X. Sehingga tegangan akibat daripada gaya FH yang kita sebut sebagai, ini bacanya apa, Mas? Mas Gading, ini bacanya apa, Mas? Oh, tahu, Pak. Oke, artinya apa? Tegangan apa? Tahu? Tegangan? Tarik. Tahu. Eh, Tahu adalah geser, Pak. dengan geser ya. H average. H ini artinya apa Mas? H Mas. Horizontal ya. Iya, Pak. Average ya rata-rata. Nilai sama dengan tegangannya gayanya ini FH-nya dibagi dengan T dikalikan dengan delta X. Jadi gaya dikeluarkan dengan luasan. Nah di FH rumusnya adalah delta M dikalikan dengan Q dibagi dengan I. Nah akhirnya menjadi persamaan seperti ini teman-teman. Delta M dikalikan dengan Q dibagi dengan delta X dikalikan I dikalikan dengan T-nya ya, tebalnya seperti itu. Nah, ini adalah persamaan daripada tegangan geser dan ini bisa disederhanakan menjadi dm per dx ya. Kemudian dikalikan dengan Q per I dikalikan dengan I. Oke. Silakan bisa dicatat terlebih dahulu ya untuk apa namanya rumus daripada tegangan geser ini. Nah, kita coba lihat apa namanya penggunaannya di sebelah kanan. Dan kita tahu bahwasanya dm per dx ya, dm per dx itu turunan daripada momen terhadap x nanti jadinya ada gaya geser. Nah, sehingga tahu h itu nilainya sama dengan vq per it ya, vq per it. V-nya dapat dari mana? Delta m per delta x. Itu nilainya sama dengan v, gaya geser yang bekerja di titik tersebut. Ya, itu sama. Ya. Sehingga tahu shear stress formula adalah VQ per IZ dikalikan dengan T. Seperti itu. Oke, baik. Ada pertanyaan teman-teman? Pak, tadi untuk yang V itu apa, Pak? Lupa saya. Apa Mas? Yang V, T. V. Apa Mas? Mohon maaf. Itu untuk V itu apa, Pak? V. Lupa saya. V itu gaya geser Mas. Oke, geser ya. Nah ini nih yang ada di gambar ini tadi nih. Nah, jadi nanti secara matematis kalau misalnya momen diturunkan terhadap X dapatnya V Mas. Nah ini V Mas. Iya, terima kasih, Pak. Oke, sama-sama ya. V pada titik tersebut. Nah, ini teman-teman ya, dalam suatu eh, area sebesar delta X ini, maka kalau misalnya kita lagi ingin gambarkan ya tegangan geser pada suatu titik apa ini, Mbak dan Mas? Titik apa? Titik E. E, Ah, titik yang ini. Gaya yang sebelah kiri ini arahnya kemana? Gesernya? ke, Pak. Ke Ke atas. Atas, Pak. atas. Yang kanan? Ke bawah, Pak. Oke, jadi yang ini ke atas, ini juga yang ke kanan?
ke bawah. Nah, ini disebut sebagai tegangan geser arah vertikal. Nah, ini sigma V harus sama dengan nol. Dan satu lagi sigma H juga sama dengan nol. Nah, sigma H sama dengan nol, maka ini kalau ini ke atas berarti ini ke kiri. Kalau ini ke bawah berarti ini ke kanan. Ini adalah perjanjian daripada tegangan geser dari suatu titik. Seperti itu. Apakah ada pertanyaan? Oke, sepertinya cukup jelas. Jadi shifted at point T. Oke, nah sekarang kita berdiskusi terkait dengan key ya teman-teman ya. Terkait dengan key. Ya, yang disebut sebagai the first moment of, moment of area ya. The first moment of area key ya. Okay, calculation of the first moment area key, yeah, for a specific Y location in a beam cross section is initially one of the most confusing aspect associated with the shear stress in the flexural member, yeah. The reason for the confusion is that there is no unique value of Q for the particular cross section, yeah. There are many values of Q, for example, consider the box shapes cross section. Shown in the figure 9.9a. In order to calculate the shear stress associated with the internal shear force V at the point A, B, C, at the different flow of Q must be determined. Yeah. What is Q? Q is a mathematical abstraction term the first moment area. Jadi definisi daripada Q itu adalah first moment area ya. Recall that the first moment area term appears in the numerator the definition of the centroid. Ini ada di atas ya. Berat ya. Nah, kemudian yang Q ini adalah sama dengan A aksen dikalikan dengan Y bar aksen. Oke, ya. Jadi jarak daripada distance to the neutral axis dari titik yang tinjau. Jadi A-nya itu tergantung. Kalau ada 3 bagian ya berarti ada A1, A2, A3. Y bar 1, Y bar 2, Y bar 3. Dan ini dikalikan semuanya terus dijumlahkan ya. Ini ya, akumulasi ini merupakan first moment area. Nanti kalau dicontoh kita coba lihat. Nah, misalnya ini bentuknya berapa ini? Bentuknya apa ini? Bentuknya kotak ya, tapi berlubang. Nah, tergantung kita mau nyari tegangan geser di titik mana nanti. Nah, ini kalau nanti akan berpengaruh pada Q-nya. Misalnya kalau Q-nya ini di titik A, maka bentuknya U seperti ini dengan kaki yang pendek. Kalau yang di misalnya yang di B tambah panjang lagi ya. Titik beratnya, nah ini dicari dulu yang titik berat yang atas ini teman-teman. Seperti itu ya, dengan dibagi-bagi seperti ini. Nah, ini termasuk yang D. Jika demikian, maka kita perlu menghitung ya. Nilai daripada Q adalah dengan ini ya. Nah, jadi Q itu adalah akumulasi daripada Y aksen dikalikan dengan A aksen ya. Jadi dicari semuanya akumulasinya itu. Nanti karena akumulasi ini dan maka kita punya apa namanya bentuk tegangan geser adalah sebagai berikut. Karena di atas itu A-nya 0, maka tegangan gesernya 0 dan tegangan geser itu terjadi maksimum tepat di neutral aksisnya ya sebagai tau maksimum. Oke ya, gitu teman-teman sekalian ya, dan seterusnya. Nah, ini ada contoh 9.2 ya. Ada 9.2 ini adalah terkait dengan tegangan geser maksimum yang terjadi dan dapatnya adalah 93,8 PSI ya. Sesuai dengan neutral aksis A. Oke, baik. Nah, nanti untuk PR ya, teman-teman, tegangan geser. Oke, udah selesai. Ini materi kita untuk tegangan geser pada elemen lentur ya. Oke, sebagai PR, teman-teman bisa mengerjakan soal ya. 9.2 ya, 9.2 ya sebagai PR. Oke. Kemudian 9.3 sebagai PR. Oke.
dan terakhir 9.6 ya. Jadi ada 3 PR, 92, 93 dan 96 seperti itu. Oke, nanti silakan dikerjakan dan dikumpulkan setelah saat kita meeting offline ya, meeting offline ya. Waktunya 1 minggu berarti dikumpulkan di hari Rabu depan seperti itu. Oke, apakah ada pertanyaan ya teman-teman sekalian?